Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 3 dari kelas 2C. Di sini kami akan melakukan role player mengenai penerapan Pancasila di lingkungan kampus atau profesi keperawatan. Simak videonya sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Birgi Bayang Litahyawan dari kelas 2C dengan NIM 2210214. Perkenalkan, nama saya Ismi Sabila dengan NIM 2206344. Perkenalkan, saya Syafira Zahra Resta dengan NIM 2201625. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Rizky Bella dengan NIM 2204972. Hai, perkenalkan nama saya Safira Fitri Amelia dengan nomor NIM 2201633. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang perawat yang bekerja di rumah sakit, seringkali kita bertemu dengan pasien atau keluarga pasien yang berbeda keyakinan dengan kita. Maka dari itu, kita sebagai perawat wajib menghormatinya. Lalu, bagaimana penerapannya? Yuk, disimak videonya. Pasien dengan penganut agama Kristen sudah koma selama 2 minggu ini. Namun, suatu hari, pasien tersebut memberikan tanda-tanda bahwa dirinya sudah dekat dengan ajalnya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apakah benar ini dengan keluarganya Bapak Sudibjo? Benar, Sus. Gimana keadaan Bapak? Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu beserta keluarga karena saya harus menyampaikan berita ini. Sepertinya Bapak Sudibjo sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Bu, karena Bapak sudah memberikan tanda-tandanya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada Ibu beserta keluarga dan memberikan izin juga untuk membawa pemuka agama ataupun bisa dari keluarga Ibu sendiri untuk memberi tuntunan atau mendampingi Bapak agar Bapak bisa pergi dengan tenang, Ibu. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pasien. Setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dihormati sebagai manusia yang memiliki martabat. Perawat harus memperlakukan pasien dengan penuh kasih sayang dan juga rasa empati, serta menghargai hak privasi dan kerahasiaan pasien. Sebagai perawat juga harus memberikan perlakuan yang adil dan beradab kepada setiap pasien. Lalu untuk penerapan dalam sila kedua itu sebagai berikut. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya masih sedikit lemas, Bu. Baik Ibu, saya akan segera melakukan pemeriksaan dan juga perawatan untuk membantu Ibu dalam proses pemulihan. Saya juga akan memastikan Ibu untuk mendapatkan perawatan dengan penuh rasa kemanusiaan dan juga perlakuan yang adil. Terima kasih, Bu. Saya di sini merasa dihormati dan dirawat dengan baik. Sama-sama Bu Najwa. Menjadi perawat berarti saya berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu. Jika Ibu membutuhkan bantuan dan juga terdapat pertanyaan, jangan lupa untuk menghubungi saya, Bu. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Para tenaga medis tentunya tidak bisa menangani pasien dengan melakukan segalanya sendiri. Tetapi harus ada kolaborasi dari tenaga medis lainnya supaya tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu kesembuhan pasien. Mari kita simak videonya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dok. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Apakah sudah lebih baik, Ibu? Sudah lebih baik, tapi saya masih lemas, Dok. Alhamdulillah, Ibu. Bu, izinkan saya untuk memeriksa keadaan Ibu ya. Baik, Ibu. Nurse, pasien Tiara kekurangan cairannya di dalam tubuhnya
maka sebaiknya diberikan cairan infus saja yang nanti tolong oleh nurse siapkan obat-obat yang tadi telah saya resepkan dan lakukan pemasangan infus ya. Baik dok. Baik, terima kasih nurse. Apoteker, tolong siapkan obat untuk pemasangan infus pasien T. Baik, nurse. Tolong ditunggu sebentar ya. Baik. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan tindakan keperawatan, perawat perlu membuat keputusan berdasarkan kerjasama ataupun musyawarah dengan dokter ataupun tenaga medis lainnya. Ibu Tiara telah dirawat selama 1 minggu setelah operasi apendiksitis. Namun setelah musyawarah dengan dokter dan perawat lain, Ibu Tiara bisa dipulangkan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sus. Baik, apakah ini benar dengan Ibu Tiara? Benar, Sus. Apakah ada keluhan yang dirasakan untuk saat ini? Untuk saat ini tidak, Sus. Malahan saya sudah merasa sehat. Tapi saya ingin bertanya apakah saya sudah bisa dipulangkan, Sus? Oh, alhamdulillah kalau misalkan Ibu sudah merasa sehat. Kalau untuk masalah dipulangkan, saya akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan dokter. Baik, Sus. Permisi dok, maaf sebelumnya saya ingin bertanya apakah pasien atas nama Tiara sudah bisa dipulangkan atau belum ya? Baik, terima kasih nurse. Untuk pasien Tiara, tadi sudah saya periksa dan hasil labnya juga sudah saya cek dan alhamdulillah sudah baik. Untuk pasien Tiara, boleh untuk dipulangkan. Baik dok, terima kasih informasinya. Sama-sama nurse. Baik Ibu, permisi. Setelah saya musyawarah dengan dokter dan ternyata hasil tes juga sudah dinyatakan Ibu sudah sembuh, maka Ibu boleh pulang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas informasinya, Sus. Ya, sama-sama Bu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai seorang perawat, kita sudah seharusnya bersikap adil kepada semua pasien, tanpa memandang suku, ras, golongan, dan sebagainya. Selamat pagi, Dok. Pagi. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwasannya di UGD datang 2 orang pasien dengan keluhan yang sama. Nah, pasien ini menggunakan pembayaran yang berbeda, Dok. Yang pertama yaitu menggunakan BPJS dan yang kedua menggunakan umum. Nah, tindakan dokter akan bagaimana dan akan memprioritaskan pasien yang mana dulu, Dok? Kamu tidak boleh begitu. Di dalam dunia medis tidak ada pasien yang menggunakan BPJS ataupun umum. Semuanya sama. Kita harus bersikap adil terhadap semua pasien. Kita sebagai tenaga medis harus memprioritaskan berdasarkan mana yang lebih membutuhkan. Tidak ada yang menggunakan BPJS ataupun umum. Oke, baik, Dok. Mohon maaf sebelumnya, Dokter. Nah, itu tadi merupakan penampilan role player dari kelompok 3 kelas 2C. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.